Selamat datang di channel Math from Home bersama Pak Man. Nah, pada video yang kedua ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar yaitu balok. Pada video pertama kita sudah membahas bangun ruang sisi datar kubus ya, beserta unsur-unsur dan ciri-cirinya. Lalu yang kedua luas permukaan, dan yang ketiga itu mencari volume kubus ya. Nah, pada video yang kedua ini, Pak Man tidak akan panjang lebar menjelaskan unsur-unsur uh, pada balok ya. Karena sebenarnya unsur-unsur pada balok itu mirip ya, atau sama. Baik itu dalam kuantitas maupun ciri-cirinya ya. Itu mirip dengan kubus ya. Kalau kita bicara tentang diagonal sisinya, diagonal ruangnya, bidang diagonalnya, seperti itu. Hanya saja yang membedakan pada balok ini, panjang rusuknya ukurannya tidak sama. Ya, kalau pada kubus itu semua panjang rusuknya sama, yaitu disimbolkan dengan S ya. Nah, tapi kalau pada balok itu ada 3 ukuran, yaitu panjang, yang ini ya. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Nah, bedanya di situ ya. Tapi untuk banyaknya titik sudut, banyaknya rusuk, ya banyaknya sisi, itu sama seperti kubus ya. Jadi sini Paman tidak akan bahas lagi. Nah, langsung saja Paman akan membahas bagaimana cara ini ya, memberi titik pada balok dulu ya. Karena seperti yang kita ketahui, kalau soal bangun ruang sisi datar ini tidak selalu diberikan gambarnya ya. Nah, jadi misalkan diketahui balok ya, balok A B C D E F G H. Ya, ingat kita sama seperti kubus ya, kita bisa membuatnya. Oke, mau buat A-nya di sini boleh. A B C D. Nah, karena kita mulainya di A, maka yang atas juga mulainya yang sejajar dengan A ya. Berarti E F G H. Ya. Jadi cara pembuatan titik sudutnya mirip dengan kubus ya. Kalian bisa pelajari lagi juga video yang sebelumnya ya. Nah, boleh juga dengan cara yang berbeda ya. Oke, saya maunya nggak kayak gini buat titik sudutnya. Misalnya buat seperti ini. A B C-nya naik ke atas ya. D A B C D boleh ya. Berarti E-nya di sini. Ya, yang sejajar dengan A ini ya. Berarti sini E F G H juga boleh ya. Seperti yang penting dia berurutan ya. Berurutan dan arahnya sama ya. Nah, sekarang kita ingin mencari luas permukaan balok ya. Luas permukaan balok caranya sama ya. Kita anggap saja kita mau bongkar balok ini sehingga jadi jaring-jaring balok seperti ini ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung luas permukaan balok ya. Nah, jadi balok ini tadi kita bongkar ya, sehingga menjadi jaring-jaring balok. Nah, misalkan kita lihat ya, bagian alas yang ini ya. Bagian alas yang ini, alas. Berarti kalau kita bayangkan bagian tutupnya ini yang ini ya. Tutupnya di atas, yang bagian atas ya. Bagian alas, Pak menulis atas saja ya. Bagian atas. Nah, berarti alas ini kan berarti A, B, F, E ya. A, B, F, E. Nah, kalau atas ini kan DC ya. Ya. DC, FH. Ya. DC, GH ya.
Nah, dia terbagi jadi 6 wilayah ya. Karena balok juga sama seperti kubus ya, ada 6 sisi. Ini sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ya. Nah, cara mencari luas permukaan balok itu sama saja dengan menjumlahkan luas ke 6 sisi ini ya. Jadi paman singkat sini LP balok sama saja dengan luas pertama tambah luas daerah kedua tambah luas daerah ketiga tambah luas daerah keempat tambah luas daerah kelima tambah luas daerah keenam. Lalu kita lihat luas daerah pertama ini kalau digambar itu ini ya, ini panjang ya, ini panjang, ini tinggi ya, panjang dan tinggi ya. Nah, maka di sini cara menghitungnya karena bentuknya bersih panjang, maka luas daerah pertama ini panjang kali tinggi. Ya. Ditambah kalau yang daerah kedua ini yang alas ya, pasti panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Nah, di sini panjang, sininya lebar. Panjang kali lebar. Daerah ketiga itu sama ya. Dia panjang kali tinggi ya. Panjang kali tinggi. Lalu daerah atas, ya yang atas itu sama seperti ini ya. Nah, di sini panjang, bagian atas ini lebar. Maka dia panjang kali lebar juga ya. Lalu yang kelima, nah kalau yang kelima ini bagian sininya ya. Ini lebar, lebar kali tinggi ya. Ini yang kelima. Maka di sini lebar kali tinggi. Yang keenam juga sama ya. Lebar kali tinggi. Nah, coba kita cari. Ternyata ada yang sama ya. Ini panjang kali lebar, ini panjang kali tinggi ya, ini panjang kali tinggi. Maka kalau kita jumlahkan berarti 2 kali panjang kali tinggi ditambah lalu panjang kali lebarnya juga ada 2. Maka ditambah 2 kali panjang kali lebar. Lebar kali tingginya juga ada 2 ya. Yang sama, maka kalau dijumlahkan sama saja dengan 2 kali lebar kali tinggi. Ini kita faktorkan 2-nya. 2-nya berarti sama saja dengan panjang kali tinggi ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi, atau kita balik sama saja dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, inilah rumus luas permukaan balok ya. Rumus luas permukaan balok ya. Kalau kalian bingung ya, tinggal hitung saja semua luas pada jaring-jaring balok ini ya, maka dapatlah luas permukaannya. Tapi kalau lebih singkat ya gunakan ini. Gunakan rumus yang kita temukan ini, LP balok ya. Nah, bagaimana Pak Aman cara mengaplikasikannya? Oke, misalkan ya, sini Pak Aman hapus dulu. Nah, dihapus dulu. Misalkan balok panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm, lalu tingginya itu 3 cm. Nah, maka cara mencari luas permukaan baloknya, ya, kan kita ketahui tadi panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm, lalu tingginya 3 cm. Maka luas permukaan baloknya sama dengan menggunakan ini ya. Ya, menggunakan yang ini. Maka sama dengan 2 buka kurung panjang kali lebar ditambah
panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Ya. Tinggal kita masukkan angkanya. 2, panjangnya berapa? 6. Kali tingginya, kali lebarnya berapa? 4. Ditambah panjang 6, kali tingginya berapa? 3. Ditambah lebarnya berapa? 4, kali tingginya 3. Ya. Ini 2 tetap. 6 kali 4, 24. Ditambah 6 kali 3, 18. Ditambah 4 kali 3, 12. Ya, kita jumlahkan dulu yang ada dalam kurung ya. Berarti ini 18 tambah 12 itu jadi 30 ya. 30 ditambah 24 berarti 54. 2 kali 54 itu 108. Maka LP baloknya, luas permukaan baloknya 108 cm persegi. Ingat ya, kalau luas pangkat 2 persegi ya. Nah, seperti itu. Ini cara menghitung luas permukaan balok ya, asal-usulnya dari sini. Oke, kita lanjut ingin mencari volume balok ya. Nah, sekarang kita akan menghitung volume balok ya. Anggap saja di sini misalkan panjang baloknya itu 5, ya, 5 cm, lalu lebarnya itu 3, tingginya 2, ya. 2 cm. Nah, misalkan di sini balok tersebut dipenuhi oleh kubus-kubus satuan ya. Nah, coba kita hitung. Jadi kubus satuan ini mewakili ukurannya 1 cm ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya tadi mewakili 5 cm. Ini 1, 2, 3. Lebarnya mewakili 3 cm. Tingginya kan 1, 2 ya. 1, 2. Ini mewakili 2 cm. Nah, kita hitung dulu berapa kubus yang ada di bagian bawah ini ya. Satu tumpuk ini berapa? Di sininya panjangnya ada 5 kubus satuan, lebarnya ada 3 kubus satuan. Maka dalam satu tumpuk bawah ini itu ada 5 dikali 3. Itu 15 kubus satuan ya. Karena dia ada 2 tumpuk ya. Kan 1, 2 ya. 2 tumpuk. Satu tumpuk aja 15 kubus satuan, maka kalau 2 tumpuk berarti tinggal 15 dikali 2 ya. Maka 30 kubus satuan. Nah, sebenarnya volume balok itu adalah banyaknya kubus satuan yang memenuhi kerangka balok itu. Ya. Jadi sebenarnya secara tidak langsung volume balok yang ada di atas ini ya itu 30 cm kubik ya. Perhitungannya menggunakan seperti ini. Ya, ilustrasinya ya. Karena ada 30 kubus satuan yang memenuhinya. Nah, dalam perhitungan yang lebih mudah ya daripada kita menghitung satu-satu seperti ini, kita lihat aja alasnya bentuknya apa. Ya. Jadi volume balok itu mirip seperti volume kubus ya. Luas alas dikali tinggi. Luas alasnya berbentuk persegi panjang ya. Kalau ini kan alas ya. Berbentuk persegi panjang. Kalau persegi panjang itu cara mencari luasnya itu panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar. Kali tingginya. Nah, tinggal karena panjangnya 5, lalu lebarnya 3, dan tingginya 2, maka 5 kali 3, 15. Kali 2, 30. Maka ini 30 cm kubik. Nah, itu cara menghitung volume balok ya. Mirip dengan menghitung volume kubus. Oke. Itu sekian dulu untuk video mengenai bangun ruang sisi datar balok.